Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Feby dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Halo Feby. Nah, jadi kisah ini terjadi pada sekitar tahun 2014 dan dialami langsung oleh Feby beserta teman-temannya. Ada 5 orang, wak. Ada Kevin, Ican, Doni, Tata, dan juga Pipit. Sama Feby berenam. Mereka bergeng nih berenam ini kan. Nah, kebetulan wak Tata sama Pipit ini bersaudara. Pipit adiknya, Tata kakaknya ya. Nah, ceritanya pada masa itu wak keluarganya Feby dan juga kelima teman yang sudah aku sebutkan tadi tinggal di satu kompleks yang sama, satu kompleks perumahan. Nah, karena mereka ini bertetangga, otomatis ya mereka pasti mengenal satu sama lain kan, dan mengenal juga semua orang yang tinggal di kompleks itu, termasuk salah satunya adalah seorang nenek tua yang sering disebut sebagai Atambeko. Nah, Atambeko itu bukan nama asli dari nenek itu ya. Dalam kepercayaan masyarakat mereka, Atambeko ini biasanya dipakai untuk menyebut seseorang yang memperdalam ilmu hitam. Dan dari informasi yang kami baca di internet juga disebutkan kalau Atambeko itu merupakan julukan untuk seorang dukun. Tapi si nenek itu nggak memang bilang iya aku Atambeko loh, enggak. Jadi itu tuh kayak dari mulut ke mulut gitu, so, itu Atambeko kayak gitu loh. Paham kalian kan? Nah, keberadaan Atambeko di desanya Feby ini bisa dibilang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi warga sekitar, Wak. Para warga itu meyakini kalau Atambeko ini masih sering mencari tumbal agar dia bisa berumur panjang. Dan hal itu membuat para warga tuh nggak ada yang berani macam-macam gitu loh sama si nenek ini. Begitu pula sama Feby dan kawan-kawannya, Wak, ya. Nah, pada suatu hari Feby ini lagi main di depan rumahnya sama kelima kawannya tadi lah, ada Kevin, Ican, Doni, Pipit, sama si Tata. Kebetulan rumahnya Feby ini berada tepat di samping jalan ya. Nah, pada saat mereka lagi asik-asiknya bermain itu, dari jauh si Kevin nengok Atambeko atau si nenek Atambeko ini lagi jalan ke arah mereka. Kevin langsung bilang, woi tepeng mangan nenek, kata gitu, sembunyi nenek itu mau lewat, kata. Nah, karena Feby sama kelima teman yang nggak mau berpapasan sama si nenek itu, alhasil dengan langkah terburu-buru mereka langsung masuk lah itu, berlari ke dalam rumah, kan takut mereka sama si Atambeko ini. Pada saat itu rumahnya Feby pun lagi dalam keadaan kosong, kedua orang tuanya belum balik kerja. Akhirnya untuk berjaga-jaga mereka langsung lah itu masuk dalam rumah, dikuncinya lah pintu, ditutup jendela semua ya kan. Nah, setelah memastikan semuanya terkunci dan kelima teman itu udah masuk, Wak, Feby sama teman-temannya ini kemudian bersembunyi dekat bawah jendela. Dengan jantung berdebar-debar mereka ngintip lah si Atambeko yang lagi berjalan lewat depan rumah si Feby ini kan. Kalau dilihat, Wak, kalau dilihat sekilas nih sebenarnya nggak ada yang menyeramkan dari si penampilan nenek itu. Ya nenek-nenek pada umumnya aja, nah dia kulitnya keriput, jalannya pun agak ngebungkuk, kayak gitu loh bentuk nenek itu, nggak seram-seram kali. Tapi yang membuat si Feby sama teman-temannya panik adalah tepat ketika si nenek itu lewat dia di depan rumahnya si Feby itu, langkah kaki nenek itu tiba-tiba berhenti, Wak. Berhenti, noleh dia, ditolehkan kepala yang memandang ke arah rumahnya Feby. Pada saat itu nenek itu seolah-olah tahu kalau misalnya ada yang lagi diam-diam ngintipin dia gitu loh dari dalam rumah. Dan kau tahu dia ngapain, Nat? Katanya. Nenek itu langsung